mereka disebut para penguasa zalim gemetar dan pasukan musuh kehilangan nyali. Mereka adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberanian dan imannya membuat dunia takut, bukan karena jumlah pasukan, bukan karena kekayaan, tetapi karena keyakinan yang tak bisa dipatahkan. Mereka berjalan di medan perang dengan dada terbuka, menghadapi kematian tanpa ragu. Dan ketika mereka berkata benar, kebenaran itu mengguncang istana dan meruntuhkan tirani. Inilah kisah 7 sahabat Nabi yang paling ditakuti sepanjang sejarah Islam. Sebelum kisah luar biasa ini dimulai, pastikan kamu subscribe, karena di sini bukan sekadar cerita, tapi warisan iman yang akan menguatkan hati kita hingga akhir zaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah nama yang jika disebut membuat para musuh Islam menunduk dan para pendosa bergetar, karena sejak sebelum masuk Islam, Umar sudah dikenal sebagai lelaki Quraisy yang keras, tegas, dan tidak pernah ragu menegakkan apa yang ia yakini. Tubuhnya tinggi dan kuat, sorot matanya tajam, dan langkahnya selalu mantap, seolah bumi tunduk di bawah kakinya. Sebelum Islam menyentuh hatinya, Umar adalah salah satu penentang paling kejam terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia memukul kaum muslimin tanpa rasa kasihan, mengancam siapa saja yang berani meninggalkan agama leluhur Quraisy, dan bahkan suatu hari berangkat dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun takdir Allah mengubah segalanya dalam satu malam yang tak akan pernah dilupakan sejarah. Ketika ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha menyentuh telinga dan hatinya, kekerasan Umar runtuh seketika. Dadanya bergetar, matanya basah, dan lelaki yang ditakuti Quraisy itu bersujud dalam ketundukan. Sejak hari itu, Umar bin Khattab tidak lagi menjadi musuh Islam, melainkan menjadi perisai terkuatnya. Masuk Islamnya Umar adalah titik balik besar dalam sejarah dakwah, karena sebelumnya kaum muslimin beribadah secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah Umar memeluk Islam, ia berdiri di depan Ka'bah, mengumandangkan keimanannya dengan lantang, menantang siapapun yang berani menghalangi. Dan sejak saat itu Islam tidak lagi bersembunyi. Umar adalah sosok yang jika berjalan di satu jalan, setan memilih jalan lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, karena ketegasan imannya membuat kebatilan tak sanggup berdiri di hadapannya. Ia tidak pernah takut pada jumlah musuh, tidak gentar oleh ancaman kematian, dan tidak silau oleh kekuasaan dunia. Dalam setiap peperangan, Umar adalah barisan terdepan. Suaranya menggelegar, pedangnya tajam, dan hatinya bersih dari keraguan. Ia bertarung bukan untuk nama, bukan untuk harta rampasan, melainkan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ketika ia menjadi khalifah, ketakutan musuh Islam justru semakin besar. Karena Umar bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga adil tanpa kompromi. Raja-raja Persia dan Romawi lebih takut pada keadilan Umar dibandingkan pasukan bersenjata, karena mereka tahu Umar tidak bisa dibeli, tidak bisa ditipu, dan tidak bisa ditakut-takuti. Ia tidur di bawah pohon tanpa penjaga, namun seluruh dunia gemetar mendengar namanya, karena Umar memerintah dengan iman, dan iman yang hidup lebih tajam daripada ribuan pedang, lebih berat daripada gunung, dan lebih menakutkan bagi musuh daripada pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Umar bin Khattab adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau senjata, melainkan dari hati yang sepenuhnya tunduk kepada Allah. Dan selama iman itu hidup, maka kebenaran akan selalu ditakuti oleh kebatilan dimanapun dan kapanpun. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah satu-satunya manusia yang diberi gelar langsung oleh Rasulullah SAW sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan sejak saat itu namanya menjadi mimpi buruk bagi setiap musuh Islam, karena di mana Khalid berada,
Kekalahan hampir selalu menjadi takdir lawannya. Sebelum memeluk Islam, Khalid sudah dikenal sebagai jenderal paling cerdas dan paling mematikan di Jazirah Arab. Otaknya tajam membaca medan perang. Instingnya cepat membaca kelemahan musuh. Dan keberaniannya membuat pasukan Quraisy percaya diri selama ia masih berdiri di garis depan. Pada perang Uhud, Khalid yang saat itu masih berada di pihak Quraisy memanfaatkan satu celah kecil yang ditinggalkan pasukan pemanah Muslim, dan dari celah itulah keadaan berbalik. Sebuah manuver yang membuat kaum Muslimin terpukul, dan sejak hari itu semua orang mengakui Khalid bin Walid adalah ahli perang sejati. Namun Allah tidak menciptakan Khalid hanya untuk menjadi musuh Islam, karena di balik kecerdasan militernya, hatinya sedang disiapkan untuk menerima cahaya iman. Hingga akhirnya ia datang ke Madinah, meletakkan senjata kesombongannya, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sejak Khalid masuk Islam, sejarah peperangan berubah drastis. Musuh-musuh Islam mulai ketakutan bukan karena jumlah pasukan, tetapi karena mereka tahu satu hal: Khalid bin Walid kini bertarung di pihak yang benar. Dalam perang Mu'tah, ketika 3 panglima Muslim gugur satu persatu, pasukan berada di ambang kehancuran, dan di tengah kekacauan itulah Khalid mengambil komando, mengatur ulang barisan, memutar strategi, dan menyelamatkan ribuan nyawa kaum muslimin dari kehancuran total. Rasulullah yang menyaksikan peristiwa itu dari Madinah bersabda, "Kini pedang Allah telah terhunus," dan sejak itulah nama Khalid bin Walid tidak lagi disebut sebagai jenderal biasa, melainkan senjata langit yang bergerak di bumi. Dalam setiap pertempuran, Khalid tidak pernah bertarung dengan emosi semata. Ia bertarung dengan perhitungan matang, kesabaran tinggi, dan keberanian yang seimbang dengan kecerdasannya, sehingga musuh sering kalah bahkan sebelum perang benar-benar dimulai. Ia menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya berkali lipat lebih besar, menghadapi Persia dengan perlengkapan tempur terbaik zamannya. Namun satu persatu benteng jatuh, satu persatu pasukan besar runtuh, karena Khalid tahu bagaimana memukul titik paling lemah dari kekuatan musuh. Tubuh Khalid dipenuhi luka, pedangnya patah berkali-kali, kudanya gugur di bawahnya. Namun satu hal yang membuat musuh benar-benar takut adalah fakta bahwa Khalid tidak pernah gentar, tidak pernah ragu, dan tidak pernah mundur karena takut mati. Yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa Khalid, sang pendekar paling ditakuti, justru menangis bukan karena luka, melainkan karena ia wafat di atas ranjang, bukan di medan perang. Tubuhnya penuh bekas tebasan, namun ajalnya datang dalam kesunyian. Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa kemenangan dan kematian adalah haknya semata. Para musuh Islam takut pada Khalid bukan hanya karena pedangnya, tetapi karena keyakinannya, karena ia berperang tanpa cinta dunia, tanpa ambisi jabatan, dan tanpa takut kehilangan apapun kecuali ridha Allah. Ketika Khalid dicopot dari jabatan panglima oleh Umar bin Khattab, musuh berharap kekuatan Islam akan melemah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Khalid tetap bertarung sebagai prajurit biasa, membuktikan bahwa ia berjuang bukan demi nama, tetapi demi iman. Khalid bin Walid adalah simbol bahwa kekuatan sejati bukanlah kemenangan demi kemenangan, melainkan ketulusan niat yang tidak berubah meski pujian dicabut dan jabatan dilepas. Selama sejarah Islam dikenang, nama Khalid akan selalu disebut dengan rasa gentar oleh musuh dan dengan rasa bangga oleh kaum beriman, karena ia adalah pedang Allah yang tidak pernah diarahkan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan kebenaran hingga titik darah terakhir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sosok yang namanya membuat para kesatria paling berani, sekalipun menelan ludah,
karena ia bukan hanya bertarung dengan kekuatan otot, tetapi dengan iman yang kokoh dan keberanian yang lahir dari keyakinan tanpa keraguan. Sejak kecil, Ali telah hidup dalam naungan Rasulullah SAW, tumbuh di rumah kenabian, menyerap nilai keberanian, kejujuran, dan pengorbanan, sehingga ketika Islam datang, Ali adalah anak pertama yang beriman, dan sejak saat itu, hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk membela kebenaran. Ali bukan hanya sepupu Nabi Muhammad, tetapi juga menantunya. Namun kedekatan itu tidak pernah membuatnya hidup dalam kemewahan. Ia memilih kesederhanaan, tidur di atas tanah, dan menguatkan dirinya dengan ilmu serta ibadah sebelum menguatkan lengannya dengan pedang. Di medan perang, Ali adalah badai yang bergerak dengan tenang. Wajahnya tidak dipenuhi amarah, tetapi keteguhan. Setiap langkahnya terukur, setiap ayunan pedangnya penuh keyakinan, dan itulah yang membuat musuh benar-benar ketakutan, karena mereka tahu Ali bertarung tanpa takut mati. Pedang Ali Zulfikar menjadi legenda yang namanya dikenal hingga lintas generasi, bukan karena kilau besinya, tetapi karena keadilan tangan yang mengayunkannya, dan setiap tebasannya selalu diiringi niat untuk membela agama Allah. Puncak ketakutan musuh terhadap Ali terjadi pada Perang Khaybar, sebuah benteng raksasa yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil ditaklukkan. Benteng dengan gerbang besi raksasa dan pasukan terlatih yang membuat banyak pasukan gentar, bahkan sebelum mendekat. Ketika hari itu Rasulullah bersabda bahwa panji perang akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seluruh sahabat menanti dengan harap. Namun pagi harinya panji itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali sedang menderita sakit mata. Namun Rasulullah meludahi matanya dan mendoakan kesembuhan. Dan seketika itu pula penglihatannya pulih, seolah Allah ingin menegaskan bahwa kekuatan Ali bukan semata fisik, tetapi pertolongan langit. Ali maju ke medan perang Khaybar dengan langkah mantap, menghadapi kesatria terkuat Yahudi Khaybar, Marhab, seorang pendekar yang namanya saja sudah cukup membuat pasukan gemetar. Namun Ali tidak mundur selangkah pun. Dalam duel yang menentukan itu, Ali mengalahkan Marhab dengan satu tebasan yang menggetarkan medan perang. Dan sejak saat itu mental pasukan musuh runtuh, karena singa Allah telah berdiri di hadapan mereka. Yang paling menggetarkan sejarah adalah ketika Ali mencabut gerbang benteng Khaybar dan menjadikannya sebagai perisai, sebuah peristiwa yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Hingga setelah perang usai, beberapa orang mencoba mengangkat gerbang itu bersama-sama namun gagal, menegaskan bahwa kekuatan itu datang dari iman yang disertai pertolongan Allah. Musuh Islam takut kepada Ali bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena keadilannya, karena ia tidak pernah menyerang orang lemah, tidak menzalimi yang tak bersalah, dan tidak menggunakan pedangnya untuk kepentingan pribadi. Dalam setiap peperangan, Ali selalu berada di barisan terdepan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ia adalah manusia paling lembut, penuh kasih, dan sangat takut kepada Allah. Sebuah kombinasi yang membuatnya disegani kawan dan ditakuti lawan. Ketika Ali menjadi khalifah, ketegasannya tetap sama. Dia menolak hidup bermewah-mewah, memilih pakaian sederhana, dan mengadili perkara tanpa pandang bulu, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Bagi musuh, Ali adalah singa yang tak bisa ditundukkan. Namun bagi kaum lemah, ia adalah pelindung yang paling adil. Dan disitulah letak ketakutan terbesar musuh Islam, karena mereka menghadapi seorang pejuang yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diintimidasi. Ali bin Abi Thalib adalah bukti bahwa keberanian sejati lahir dari iman yang bersih, hati yang jujur, dan niat yang lurus. Dan selama nilai itu hidup, kebenaran akan selalu berdiri tegak meski seluruh dunia menentangnya.
Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu adalah nama yang sejak awal Islam membuat Quraisy merasa ngeri karena ia bukan hanya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi juga salah satu lelaki terkuat, paling berani dan paling ditakuti di Makkah, seorang pemburu tangguh yang terbiasa menghadapi binatang buas tanpa rasa takut. Sebelum Islam datang, Hamzah sudah dikenal sebagai sosok keras dan berwibawa, pemilik kekuatan fisik luar biasa dan jiwa ksatria yang tidak suka ketidakadilan. Sehingga ketika mendengar Rasulullah SAW dihina dan disakiti oleh Abu Jahal, darah Hamzah langsung mendidih. Tanpa ragu, Hamzah mendatangi Abu Jahal di depan orang banyak, memukul kepalanya dengan busur hingga berdarah. Lalu dengan suara menggelegar ia menyatakan keislamannya, sebuah pernyataan yang mengguncang Makkah dan membuat para pembesar Quraisy terdiam ketakutan. Masuk Islamnya Hamzah adalah pukulan mental besar bagi musuh Islam karena mereka tahu satu hal, jika Hamzah telah berdiri di pihak Muhammad SAW, maka jalan kekerasan terhadap kaum muslimin tidak akan pernah mudah lagi. Hamzah tidak belajar Islam dengan setengah hati. Ia menguatkan imannya dengan ibadah, mengasah keberaniannya dengan pengorbanan, dan mempersiapkan dirinya untuk satu tujuan, melindungi Rasulullah dengan nyawa jika diperlukan. Di Perang Badar, Hamzah adalah badai yang dilepaskan di medan tempur. Tubuhnya dibalut keberanian, pedangnya berlumur keyakinan, dan setiap langkahnya menghancurkan mental musuh sebelum menghancurkan barisan mereka. Ia menantang para pendekar Quraisy dalam duel terbuka, dan satu persatu mereka tumbang, membuat pasukan musuh ketakutan bukan karena jumlah, tetapi karena mereka menyaksikan singa Allah sedang mengamuk. Rasulullah SAW memberinya gelar Asadullah wa Asadu Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya, sebuah gelar yang tidak diberikan sembarangan karena Hamzah bertarung dengan keberanian murni tanpa ambisi dunia. Namun ketakutan Quraisy terhadap Hamzah justru melahirkan dendam paling keji, dan di Perang Uhud mereka merencanakan pembunuhan secara licik terhadap singa Allah itu. Wahsy, seorang budak ahli lempar tombak, diperintahkan khusus untuk membunuh Hamzah, bukan untuk memenangkan perang tetapi untuk memuaskan dendam dan mematahkan semangat kaum muslimin. Di medan Uhud, Hamzah kembali bertarung dengan gagah berani, menebas musuh satu demi satu, hingga akhirnya tombak Wahsy meluncur dari kejauhan dan menembus tubuhnya, dan singa Allah pun gugur sebagai syahid. Gugurnya Hamzah mengguncang hati Rasulullah. Bahkan beliau menangis melihat jasad pamannya yang dimutilasi secara keji, sebuah luka sejarah yang tidak pernah terlupakan. Namun kematian Hamzah justru membuat namanya abadi, karena musuh Islam tidak hanya gagal memadamkan cahaya Islam, tetapi justru menyalakan api semangat yang lebih besar di hati kaum beriman. Hamzah mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan tentang hidup lama, tetapi tentang hidup bermakna dan mati dalam keadaan membela kebenaran. Hingga hari ini, nama Hamzah bin Abdul Muthalib tetap disebut dengan rasa hormat oleh kaum muslimin dan dengan rasa gentar oleh sejarah, karena ia adalah singa Allah yang tidak pernah tunduk selain kepadanya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu adalah sosok yang tidak banyak berteriak di medan perang. Tidak dikenal dengan amarah yang meledak-ledak, namun justru ketenangan dan kejujurannya membuat para penguasa besar dunia merasa gentar, karena ia adalah manusia yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipatahkan dengan ancaman. Rasulullah menyebut Abu Ubaidah sebagai Aminu Hadzihil Ummah, orang paling amanah di umat ini. Sebuah gelar yang lebih berat dari mahkota raja manapun, karena amanah yang sejati adalah kekuatan yang membuat musuh kehilangan celah. Abu Ubaidah masuk Islam di masa-masa awal dakwah. Ketika menjadi muslim berarti siap disiksa, diasingkan,
bahkan dibunuh. Namun ia memilih iman tanpa ragu, dan sejak saat itu hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk Islam. Ia bukan tipe sahabat yang menonjolkan diri, tetapi dalam setiap momen genting, namanya selalu muncul sebagai penentu, karena ia berpikir jernih ketika orang lain panik dan bertindak adil ketika orang lain terbawa emosi. Di Perang Badar, Abu Ubaidah menghadapi ujian paling berat dalam hidupnya, karena ia harus berhadapan langsung dengan ayah kandungnya sendiri yang berada di pihak musyrikin. Dan ketika keadaan memaksanya, Abu Ubaidah memilih iman di atas darah, sebuah keputusan yang mengguncang langit dan bumi. Keputusan itu bukan karena kebencian, tetapi karena keteguhan. Dan dari situlah musuh Islam mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi generasi manusia yang tidak bisa ditekan dengan ikatan dunia. Ketika Islam berkembang dan wilayahnya meluas, Abu Ubaidah dipercaya memegang jabatan strategis sebagai panglima di Syam, menghadapi kekaisaran Romawi yang saat itu dianggap kekuatan militer terbesar di dunia. Pasukan Romawi tidak hanya takut pada pedang kaum muslimin, tetapi pada disiplin, kejujuran dan akhlak Abu Ubaidah, karena ia melarang pasukannya berbuat zalim, melarang perampasan yang tidak adil, dan melarang pembunuhan terhadap warga sipil. Ketika kaum muslimin harus mundur sementara dari beberapa wilayah, Abu Ubaidah memerintahkan agar seluruh jizyah dikembalikan kepada rakyat, sebuah tindakan yang membuat penduduk setempat terkejut dan justru mendoakan kemenangan kaum muslimin. Para jenderal Romawi bingung karena mereka belum pernah menghadapi musuh yang mengalahkan mereka bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan akhlak yang lebih kuat dari benteng. Abu Ubaidah hidup sangat sederhana, padahal kekuasaan berada di tangannya. Rumahnya nyaris kosong, pakaiannya penuh tambalan, dan ketika Umar bin Khattab datang menemuinya, Umar menangis melihat keadaan sahabatnya itu. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat para raja takut, karena mereka tahu Abu Ubaidah tidak memiliki titik lemah berupa cinta dunia. Ia wafat bukan di istana, bukan di medan perang besar, melainkan karena wabah taun Amwas, dan kepergiannya ditangisi seluruh negeri Syam, baik muslim maupun non-muslim, karena mereka kehilangan pemimpin yang adil dan jujur. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah teriakan atau pedang, tetapi amanah yang dijaga sampai akhir hayat. Dan itulah yang membuat musuh Islam benar-benar kehilangan arah. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu adalah sosok yang sejak muda telah memeluk Islam dengan keberanian yang jarang dimiliki manusia seusianya. Dan sejak saat itu namanya tumbuh menjadi simbol loyalitas mutlak kepada Rasulullah, hingga Nabi sendiri memberinya gelar Hawari Rasulullah, pembela setia Rasulullah. Zubair masuk Islam pada usia sangat belia di tengah tekanan Quraisy yang kejam. Namun usia muda tidak membuatnya gentar, justru menjadikannya lebih berani, karena ia tidak membawa beban dunia, hanya membawa iman yang murni dan tekad yang membara. Pamannya sendiri menyiksa Zubair dengan kejam, membungkus tubuhnya dengan tikar, lalu menyalakan api di bawahnya agar ia kembali kepada kemusyrikan. Namun Zubair tidak goyah sedikit pun, karena hatinya telah memilih kebenaran dan tidak mengenal jalan kembali. Sejak saat itu Quraisy tahu bahwa mereka sedang menghadapi generasi yang tidak bisa dihancurkan dengan siksaan, dan Zubair adalah salah satu wajah paling menakutkan dari generasi tersebut. Dalam setiap peperangan, Zubair selalu berada di garis depan. Pedangnya cepat, gerakannya gesit, dan keberaniannya membuat barisan musuh retak bahkan sebelum benturan besar terjadi. Pada Perang Badar, Zubair mengenakan sorban kuning yang berkibar di medan perang, dan Rasulullah SAW menyebut bahwa para malaikat turun menyerupai Zubair, sebuah kehormatan langit yang hanya diberikan kepada pejuang dengan iman luar biasa. Musuh ketakutan bukan hanya pada pedang Zubair,
tetapi pada tekadnya, karena ia bertarung seolah tidak mengenal rasa takut, seolah dunia dan akhirat sudah ia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Di perang Uhud, meski keadaan berbalik dan barisan muslim sempat kacau, Zubair tetap bertahan melindungi Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat setia lainnya, membuktikan bahwa Hawari tidak pernah meninggalkan nabinya dalam keadaan apapun. Dalam berbagai ekspedisi militer, Zubair sering menjadi pengintai dan penyerbu pertama, masuk ke wilayah musuh tanpa ragu, mengumpulkan informasi dan membuka jalan bagi kemenangan pasukan Islam. Ia memiliki lebih dari 1.000 bekas luka di tubuhnya, masing-masing menjadi saksi keberaniannya. Namun tidak satu pun luka itu membuatnya menyesal, karena setiap tetes darahnya adalah harga yang ia bayar untuk membela kebenaran. Zubair bukan hanya pejuang, tetapi juga manusia yang sangat menjaga kehormatan dan amanah, sehingga Rasulullah SAW mempercayainya dalam urusan-urusan penting dan rahasia. Ketika masa fitnah datang setelah wafatnya Rasulullah SAW, Zubair berada dalam ujian berat, dan meski ia terseret dalam konflik, hatinya tetap penuh penyesalan dan kerinduan akan persatuan umat. Ia akhirnya wafat bukan di medan perang besar melawan musuh Islam, tetapi terbunuh secara tragis dalam keadaan menjauh dari peperangan, sebuah akhir yang menyedihkan bagi seorang pejuang besar. Namun kematiannya tidak menghapus satupun jejak keberaniannya, karena sepanjang hidupnya Zubair bin Awam adalah bayangan pedang Rasulullah SAW, teror bagi musuh dan perisai bagi kebenaran. Zubair mengajarkan bahwa loyalitas sejati bukanlah kata-kata, melainkan kesediaan berkorban kapanpun dan dimanapun, bahkan ketika sejarah tidak selalu berpihak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah sahabat yang namanya tidak selalu disebut dengan teriakan perang. Namun ketika ia mengangkat busur dan berdoa, langit seakan membuka jalan, karena ia adalah manusia yang doanya mustajab dan keberaniannya membuat imperium besar runtuh. Sa'ad termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Di usia yang masih sangat muda, ketika memeluk iman berarti memutus kenyamanan hidup, menghadapi tekanan keluarga, dan siap kehilangan segalanya. Namun Sa'ad memilih Allah tanpa ragu. Ibunya sendiri menentang keislamannya dengan keras, bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad kembali kepada kemusyrikan. Namun dengan hati yang hancur, namun iman yang teguh, Sa'ad tetap berdiri pada kebenaran hingga Allah menurunkan ayat yang menegaskan bahwa ketaatan kepada orang tua tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah. Sejak saat itu, Sa'ad dikenal sebagai sahabat yang imannya tidak bisa digoyahkan oleh ancaman apapun, baik ancaman pedang maupun air mata. Rasulullah sangat mencintai Sa'ad, dan pada suatu hari beliau bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad," sebuah doa dari Nabi yang menjadikan Sa'ad sebagai manusia yang doanya menembus langit. Di medan perang, Sa'ad adalah pemanah pertama dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali melepaskan anak panah demi membela agama Allah, dan Rasulullah bersabda kepadanya, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Kata-kata itu bukan sekadar pujian, tetapi pengakuan atas keberanian dan keikhlasan yang membuat musuh gentar, bahkan sebelum anak panahnya dilepaskan. Setiap panah Sa'ad bukan hanya senjata, tetapi pesan keteguhan iman, karena ia tidak memanah dengan emosi, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa Allah adalah penentu hasil. Puncak ketakutan musuh Islam terhadap Sa'ad terjadi pada Perang Qadisiyah, ketika ia dipercaya memimpin pasukan kaum muslimin melawan Kekaisaran Persia, salah satu imperium terbesar dan terkuat di dunia saat itu. Pasukan Persia datang dengan jumlah besar, gajah-gajah perang, perlengkapan tempur terbaik, dan kepercayaan diri yang tinggi.
sementara pasukan Islam terlihat sederhana, namun memiliki satu senjata yang tidak dimiliki Persia, iman yang hidup. Saat memimpin perang dari atas tempat komando karena kondisi kesehatannya, namun kepemimpinannya tetap menggetarkan, perintahnya jelas, strateginya matang, dan doanya mengalir tanpa henti. Ia menghabiskan malam-malam sebelum pertempuran dengan sujud dan tangisan, memohon pertolongan Allah, karena ia tahu kemenangan sejati tidak datang dari jumlah pasukan, tetapi dari ridha-Nya. Ketika perang berkecamuk, saat memimpin dengan ketenangan luar biasa, mengatur serangan, mematahkan kekuatan gajah Persia, dan satu demi satu barisan musuh runtuh, hingga akhirnya Imperium Persia mengalami kekalahan besar yang mengubah arah sejarah dunia. Para jenderal Persia tidak hanya kalah secara militer, tetapi kalah secara mental, karena mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi pasukan yang dipimpin oleh manusia yang hubungannya dengan langit tidak terputus. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan hanya penakluk Persia, tetapi juga penakluk hawa nafsu. Karena setelah kemenangan besar itu, ia tetap hidup sederhana, tidak mabuk kekuasaan, dan tidak terjerat kemewahan. Ketika ia menjadi gubernur Kufah, ia tetap berjalan di pasar tanpa pengawal, salat bersama rakyat, dan menerima kritik dengan hati terbuka, meski kemudian ia difitnah dan dicopot dari jabatannya. Namun Sa'ad tidak pernah mengutuk, tidak membalas dendam, dan tidak mengeluh, karena ia tahu bahwa kemuliaan sejati bukan pada jabatan, melainkan pada penerimaan Allah. Di akhir hidupnya, Sa'ad memilih menjauh dari fitnah, menghabiskan hari-harinya dengan ibadah, hingga wafat sebagai salah satu sahabat terakhir yang meninggal dari golongan 10 yang dijamin surga. Ia dimakamkan dengan sederhana, tanpa kemegahan, namun namanya terukir abadi dalam sejarah sebagai manusia yang panahnya tepat dan doanya tidak tertolak. Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan bahwa kekuatan terbesar seorang mukmin bukan hanya keberanian di medan perang, tetapi kedekatan dengan Allah yang membuat langit bergerak demi menolongnya. Dan dengan kisah Sa'ad inilah rangkaian 7 sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling ditakuti sepanjang sejarah Islam mencapai puncaknya, karena mereka semua memiliki satu kesamaan: iman yang hidup, niat yang lurus, dan keberanian yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia manapun.